Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatma Safa Rizkia dari kelas 11 IPA 2. Nah, di sini saya akan membahas tentang minyak bumi yang diawali dari pembentukan dan komposisi minyak bumi. Selanjutnya, pemisahan dan kegunaan minyak bumi. Dan terakhir, kita akan membahas tentang bensin. Yang pertama, kita akan membahas tentang pembuatan atau pembentukan minyak bumi. Yang seperti kita ketahui, minyak bumi merupakan bahan bakar yang berasal dari fosil atau jasad renik organisme yang hidup di lautan. Ketika organisme tersebut mati, sisa-sisa tubuhnya akan mengendap di dasar lautan dan tertutupi lumpur. Setelah itu, pengaruh tekanan dan temperatur tinggi mengubah lumpur menjadi lapisan batuan. Setelah jutaan tahun, bakteri anaerob akan menguraikan sisa-sisa organisme tersebut dan mengubahnya menjadi minyak bumi. Selanjutnya kita akan membahas tentang komposisi minyak bumi. Nah, untuk komposisi minyak bumi, komponen utama minyak bumi adalah senyawa hidrokarbon, baik alifatik, alisiklik, maupun aromatik. Kadar unsur karbon dalam minyak bumi dapat mencapai 50% hingga 85%. Sedangkan sisanya merupakan campuran unsur hidrogen dan unsur-unsur lain. Misalnya nitrogen, yaitu 0 hingga 0,5%, belerang 0 hingga 6%, dan oksigen 0 hingga 3,5%. Selanjutnya kita akan membahas tentang pengolahan minyak bumi. Pengolahan minyak bumi dilakukan dengan kilang minyak yang melalui 2 tahap. Pengolahan tahap pertama itu primary processing yang dilakukan dengan cara distilasi bertingkat atau fraksionasi. Dan pengolahan tahap kedua yaitu secondary processing yang dilakukan dengan berbagai cara. Minyak bumi dapat ditemukan di lautan lepas, di mana ia akan melakukan proses penyedotan dari dalam bumi. Kita akan membahas lebih lanjut mengenai pengolahan minyak bumi. Untuk pengolahan tahap pertama, minyak bumi dapat dipisah menjadi fraksi-fraksinya berdasarkan perbedaan titik didih yang dikenal dengan destilasi fraksi. Dapat kita lihat gambar di samping, ini merupakan pembagian daripada fraksi-fraksinya. Di mana di bagian pertama itu merupakan apabila kurang dari 20 derajat Celcius akan menghasilkan gas yang biasanya kita kenal yaitu gas LPG. Untuk yang kedua, bila dipanaskan hingga 30 derajat Celcius hingga 180 derajat Celcius akan menghasilkan bensin yang digunakan untuk bahan bakar kendaraan. Yang ketiga itu 110 derajat Celcius sampai 195 derajat Celcius yang menghasilkan nafta. Yang selanjutnya dipanaskan mencapai 170 derajat Celcius hingga 290 derajat Celcius yang menghasilkan kerosin, di mana itu untuk bahan bakar pesawat. Selanjutnya yang 260 derajat Celcius hingga 350 derajat Celcius akan menghasilkan minyak diesel atau solar. Untuk 300 derajat Celcius hingga 370 derajat Celcius akan menghasilkan minyak pelumas yang berupa cair yang biasa dikenal juga dengan oli. Dan yang terakhir itu melebihi dari 370 derajat Celcius, di mana akan menghasilkan residu yang berupa padat yang sering dikenal sebagai bahan aspal. Selanjutnya untuk pengolahan tahap kedua dilakukan sebagai proses lanjutan dari hasil penyulingan tahap pertama. Proses meliputi perengkahan, ekstraksi, kristalisasi, dan pembersihan kontaminasi. Nah, untuk pembahasan yang terakhir kita akan membahas lebih lanjut tentang bensin. Bensin merupakan hasil senyawa isooktana, yaitu 2,2,4 trimetilpentana dan N-pentana atau netrapentana. Angka yang dibuat untuk menentukan mutu bensin disebut angka oktana atau bilangan oktana. Seperti yang kita ketahui, jenis-jenis bensin itu sangatlah banyak, di mana itu menentukan mutu kualitas bensin yang lebih bagus atau yang biasa saja.
Beberapa jenis bensin yang dikenal di Indonesia diantaranya itu ada Premium, produksi Pertamina yang memiliki oktana 88, Pertalite yang memiliki oktana 90, Pertamax yang memiliki oktan 92, dan yang terakhir Pertamax Plus yang memiliki oktan 95. Untuk mengetahui bensin itu memiliki mutu yang bagus atau tidak, kita dapat melihatnya dari ciri-ciri. Untuk ciri-ciri bensin yang bagus, itu terdapat bilangan oktana yang tinggi, pembakaran yang sempurna di mana karbon dioksida lebih banyak dibandingkan oksigennya. Selanjutnya, ketukan atau knocking yang sedikit, dan yang terakhir, pengotornya juga sedikit. Sekian pembahasan yang telah saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau pengucapannya. Semoga videonya bermanfaat bagi penontonnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.